Kan Koi. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Blast Commerce, udah beda ya, udah Blast Commerce sekarang ya. Nah, saya boleh minta di share screen, semuanya bisa diizinkan untuk share screen. Oke. Oke, udah bisa kok. Oke, terima kasih ya. Saya dapat waktu berapa lama nih, Bro Dedi? 40 menit kok. Oh, 40 menit ya. Nggak usah lama-lama lah ya. Jadi nanti kalau tanya jawab lebih bagus gitu. Nanti kita diskusi lebih bagus. Kan ini kan Blastcom ya, bukan gereja ya. Jadi kita nanti diskusi lebih banyak, lebih enak. Oke, tapi kalau saya ngomong begini juga tetap aja nanti bakal lama sih. Saya akan share screen satu ya. Nah, ini saya mulai dengan pernyataan ini juga nih ya, bahwa the cream always rise to the top. Krim ya, krim yang ada di susu-susu itu loh ya. Atau mungkin ada di milkshake, itu selalu naik ke atas. Jadi kita kan mau naik ke atas ya. Kita mau naik ke atas bukan karena kita mau naik ke atas, tapi karena Tuhan mengatakan bahwa kita akan naik ke atas. Gitu. Jadi kita mesti lihat ingredients-nya bagaimana supaya kita naik ke atas. Ya, kita belajar konsentrasi supaya kita naik ke atas. Katakan as a child, I remember sitting on my grandparents' back porch, shaking a mason jar, ya, dikocok-kocok, ya, filled with fresh cow, susu sapi, ya, hoping it will turn to butter, ya. After a lot of patience and sore arm, pegel ya, udah lama, I would start to see the butter at the top of the jar, just like Big Mama said, yes, Mom, the cream will always rise to the top. Oke. Jadi rekan-rekan semuanya, sebenarnya kalau kita mau rise to the top, kita konsentrasi bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi kita konsentrasi bagaimana kita bisa menjadi krimnya. Ya. Dan untuk menjadi krimnya itu Tuhan sudah menunjukkan jalan, karena bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Barang siapa jalan melalui jalan tersebut akan menjalani jejak-jejak yang berlemak, yang berkelimpahan sesuai dengan tema pada tahun ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang berkelimpahan bukannya datang dari langit tiba-tiba berkelimpahan gitu ya, tapi berkelimpahan berbicara kita jalan di jalannya Tuhan. Nah, begitu kita jalan di jalannya Tuhan, maka kelimpahan itu akan mengikuti kita karena itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan akan sangat penting pada tahun ini untuk hidup saudara, hidup teman-teman, dan hidup saya. Ya lebih penting dari hari-hari sebelumnya gitu. Oke, nah sedikit tentang saya memang sekarang kepala cabang langsung aja ngomong ya di BCA, cabang Pasar Baru, itu adalah cabang yang cukup besar, dan kode cabangnya 002, artinya itu cabang nomor 2 yang dibuat di BCA ya. Jadi itu cabang angkatan 45 tuh ya. Jadi cabang tua banget ya. Nah, saya memang mengalami beberapa berkat lah gitu ya. Berkatnya cukup banyak ya di pekerjaan saya. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Bilang bahwa ini kayaknya Ko Iwan ada yang bilang ini well education kali ya gitu ya, makanya terus kemudian pinter kali ya, makanya bisa dapat berkat banyak ya. Sebenarnya nggak usah pinter teman-teman untuk dapat berkat. Nah, saya bagi berkat aja ya teman-teman ya. Mungkin orang jarang yang tahu ini ya, tapi saya mau buka sama teman-teman deh ya. Tapi teman-teman juga mungkin ada yang pernah dengar juga. Karena saya nggak malu, karena saya diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kepintaran saya. Gitu. Saya itu di kuliah itu IPK saya 2,52 teman-teman. 2,52 itu bukan lulus itu lolos namanya ya. Kalau IPK 2,52 ya. Teman-teman saya, seangkatan saya yang maksudnya dengan jabatan begini gitu ya, itu IPK-nya bisa 3,5. Wah, dulu
Dulu S1 aja 3,5, saya 2,52. Pada kaget semuanya. Saya ngomong, IPK lu berapa, Wan? IPK lu 2,52. Saya mah nothing tulus, saya ngomong aja, pada kaget. Nah, 2,52 juga, itu juga jalannya juga nggak mulus juga, teman-teman ya. Jadi, beberapa semester saya sempat IPK-nya itu IPK ini, Nasakom, teman-teman ya. Tahu ya Nasakom? Nasib 1 koma. Bukan aja Nasakom, saya IPK-nya juga pernah rotring. Ya, tahu teman-teman rotring mungkin sekarang nggak tahu ya, tapi rekan-rekan yang di sini mungkin beda angkatan ya. Rotring itu zaman dulu yang dibuat buat teknik sipil sama arsitektur ya, namanya rotring. Mungkin sekarang adanya Stadler ya, Stadler atau Faber-Castell mungkin ya, gitu ya. Dulu namanya rotring tuh. Rotring itu ukurannya itu dari 0,1 sampai 1,2. Jadi maksimal 1,2 tuh. Itu namanya rotring. Jadi IPK rotring itu lebih parah dari Nasakom. Saya pernah IPK saya 0,6, teman-teman. Ya. Jadi saya mau menyatakan bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan siapapun. Ya, saya mau katakan contohnya saya. Ya, contohnya saya. Jadi saya di kantor ini memang salah satu yang kalau boleh dibilang karena saya udah ngomongin background saya, jadi saya nggak bisa bermegah lagi gitu ya, ketahuan gitu ya, ini orangnya kacau gitu ya di kuliah. Nah, saya salah seorang yang ditunjuk sekarang di kantor untuk dikelompokkan di kelas yang namanya akselerasi, kelas akselerasi. Jadi dengan dengan posisi saya yang sekarang ini, saya juga masih diikutkan kelas akselerasi gitu ya. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati ya hidup saya gitu ya. Nah, saya akan mulai gitu ya, bahwa kita konsentrasi untuk menjadi krim itu, teman-teman nggak usah pusing ya. Kalau teman-teman jadi krim udah pasti naik ke atas. Kadang-kadang kita mesti pikir ini, pikir strategi ini dan lain sebagainya ya. Tetapi yang penting kita menjadi krim ya. Dan krim itu ada jalannya. Jalannya adalah firman Tuhan. Oke, saya stop share, kemudian saya akan share satu bahan secara cepat nanti. Oke, sebentar ya. Share screen-nya. Oke, jadi saya kasih judul sekarang itu adalah perform ya. Karena teman-teman, kalau Tuhan itu melihat hati ya, tetapi orang itu melihat performance, teman-teman. Jadi jangan dibalik ya. Kadang-kadang kita mengatakan Tuhan itu benci dengan saya karena kita gini. Saya nggak bakal diterima sama Tuhan lagi karena begini gitu ya. Setiap orang yang datang sama Tuhan, begitu hati kita murni, mau datang sama Tuhan dan bertobat, Tuhan pasti terima tuh teman-teman. Tapi kalau sama orang, sama bos kita, kalau salahnya besar gitu, jangan minta diterima ya. Mungkin nggak diterima tuh sama bos kita ya. Jadi kadang-kadang kita terbalik ya. Kalau sama Tuhan itu kita ngeliatnya performance, tapi kalau sama bos kita pikir kalau hati kita bagus ya, kita pasti akan oke sama bos. Nggak begitu gitu ya. Jadi sama orang kantor ya, sama marketplace itu yang penting performance, teman-teman. Jadi if you perform, ya, engkau akan ke atas. Salah satu syarat untuk ke atas perform. Ya, you don't perform, you will never go up. You have to perform. Gitu ya. Nah, jadi, poinnya teman-teman semuanya, yang pertama adalah untuk kita perform, sebenarnya simple. Tuhan bicara bahwa kalau kita percaya, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ya. Jadi kadang-kadang dalam kata-kata pertama itu mengandung arti yang dalam ya. Kalau kita percaya, nothing impossible for those who believe. Ya, nothing is impossible. Itu kita senang. Tetapi sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya adalah for those who believe. Nah, ini penting sekali bahwa kita
menyelaraskan kepercayaan kita di marketplace. Jadi jangan menyelaraskan kepercayaan kita waktu kita gereja aja ya, sama waktu BlessCon begini ya. Kita BlessCon kita ngomongin tentang faith, kita ngomongin tentang kepercayaan. Tapi begitu kita di marketplace, hilang kepercayaan kita. Begitu ada problem, kita wah keder gitu ya. Kemudian kalau kita dimarahin bos atau kita ada suatu kondisi yang berat, maka kita akan mengeluh ya. Justru ya kondisi-kondisi yang berat yang bikin kita keder, disitulah poinnya Tuhan akan mengangkat kita. Nah, kalau tidak ada masalah di kantor kita, tidak ada masalah yang berat di kantor kita, bukan Tuhan agak susah ya. Kalau di Alkitab ya kita berbicara bahwa Tuhan mengangkat umatnya ketika ada masalah berat. Jadi kalau kita nggak suka sama masalah berat, you better forget going to the top. Begitu ya. Oke, ya. Jadi saya akan tunjukkan satu firman Tuhan di Ibrani 3 ayat 7 sampai 19, nggak usah buka di sini aja, bisa lihatnya ya teman-teman ya. Jadi Ibrani 3 7 19 ini mengatakan dengan sangat gamblang bahwa umat Tuhan itu nggak masuk dalam tanah perjanjian ya karena sebenarnya ketidakpercayaan mereka. Bukan karena apa-apa, karena ketidakpercayaan aja mereka nggak bisa masuk, ya. Oleh karena itu, basic kepercayaan itu sangat penting. Ya, ini saya akan coba dengan cepat gitu ya. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaramu, jangan keraskan hatimu. Ya, keras hati seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan, di mana nenek moyangmu mencoba dengan jalan menguji aku. Ya, nah, oke, coba lihat. Yang warna yang ini ya, yang warna yang merah ya, selalu mereka sesat hati. Ya, jadi bicara tentang hati. Pertama-tama hati ya, yang berbicara hati itu apakah kita percaya atau enggak itu adanya di hati. Ya, ya kalau hati kita kan hatiku percaya ya, bukan pikiranku percaya, hatiku. Pertama-tama hati nih soalnya. Ya, jadi sesat hati. Begitu sesat hati selesai semuanya. Mereka tidak mengenal jalanku ya, oke, terus hatinya jahat. Sama tuh, bicara hati lagi ya. Bicara hati lagi ya percaya, maka kita akan masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau nggak percaya, bicara tentang jahat ya. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad. Nah, murtad tuh berbicara tentang performance ya. Ya kan? Jadi karena hatinya jahat, makanya murtad. Karena hatinya tidak percaya, makanya murtad. Begitu. Kemudian karena hatinya jahat atau karena hatinya tidak percaya, makanya dia dikatakan menjadi tegar hatinya, ya karena tipu daya dosa. Oke, jadi berdosa. Oke. Kemudian karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, kita teguh berpegang sampai akhirnya pada keyakinan iman. Ya, kita berpegang pada apa? Keyakinan iman. Iman berbicara tentang percaya dan firman Tuhan. Jadi penting banget tuh tema buat kita. Tema itu kan sebenarnya ya udah nih tema aja ya, unlimited harvest and prosperity. The question is, do you believe it? Ini yang pertama-tama di tahun ini kita mau. Oh ya udah, kita hope gitu ya kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa harvest and prosperity, ya kita akan mengalami. Oke, ntar kita lihat aja ya gitu ya. Bukan begitu, orang percaya itu bukan begitu. Kalau orang percaya itu begitu terima firman Tuhan, dia langsung pegang. Yes, I believe. Bukan, oh kita lihat aja bener apa enggak ya temanya ya, bener gak ya? Tahun lalu gue juga nggak ngalamin tuh, tahun ini bener apa enggak ya? Itu namanya nggak percaya teman-teman. Ya, tapi kalau ngomong percaya kita langsung ambil tuh, ambil kemudian kita. Nah, kalau orang mau ambil itu ya mungkin kalau kita mau percaya berarti kita benar-benar mesti merenungkan firman Tuhan, nggak ada shortcut. Kita mesti renungkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya katakan pada teman-teman bahwa firman Tuhan adalah sangat penting pada tahun ini untuk tema kita, ya unlimited harvest dan prosperity. Oke, jadi lihat lagi yang di atas, yang bawah berbuat dosa. Berbuat dosa berbicara tentang tidak perform, not perform, berbuat dosa. Ya, tadi kan Tuhan mau kita suci, tetapi ternyata kita berbuat dosa. Ya, umat Israel waktu dulu berbuat dosa. Ya, itu tidak perform. Ya, bukan mereka yang tidak taat juga tidak perform. Ya, kadang-kadang kita bingung kita nggak taat karena apa ya kita nggak taat ya? Oh mungkin karena kita kurang berusaha dengan baik karena
mungkin kita kurang strategi dan lain sebagainya ya. Demikian kita lihat bahwa mereka tidak masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi because of their unbelief. Jadi belief itu sangat penting teman-teman di awal tahun ini masih Januari, supaya teman-teman kalau bisa kan teman-teman gimana ya Pak, Kak, kalau saya mau percaya gimana? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, cuman itu jalannya, nggak ada jalan lain. Nggak bisa. Ya datang ke Blesscom Free Selatan juga bisa ya, karena Free Selatan nanti dengerin firman Tuhan, terus firman Tuhan itu ditangkap ya sama kita. Cuman itu jalannya, nggak bisa lagi yang lain. Ya. Saya begitu banyak diselamatkan oleh karena kepercayaan. Begitu. Saya dipindahkan ke BCA Pasar Baru ya, dengan saya pernah cerita ya, tapi saya cerita lagi di free ini. Dengan satu performance di BCA Pasar Baru, begitu saya masuk 1 Oktober, performance-nya masih 50%, 50% kinerjanya. Dan saya dituntut untuk supaya 100% sama bos saya. Kenapa? Ya, karena dia ternyata mempunyai high hopes kepada saya, puji Tuhan ya. Dia mempunyai high hopes kepada orang yang dulunya IPK-nya rotring. Gitu kan ya. Itu semua karena kasih karunia, ya. Karena kasih karunia. Nah, dia juga bilang bahwa saya juga diharapkan masuk ke sini ya supaya saya bisa naikkan kanwil, ya, kantor wilayah. Jadi kita terdiri dari sekitar 10 cabang ya. Nah, kemudian saya bingung, ini gimana caranya nih? Selama 9 bulan itu terjadi cuman 50%. Nah, 3 bulan saya mau diharapkan kejar 50%. Sedangkan rata-rata yang 12 bulan aja kalau dibagi 100% bagi 12 itu cuma 8%. 8 dikali 3 berarti 24%. That's good enough sebenarnya. Jadi total 75% adalah pencapaian yang luar biasa buat saya. Gitu kan? Tetapi saya meneguhkan iman saya. Saya katakan kepada Tuhan setiap hari, setiap kali ada pergumulan dan bilang bahwa Tuhan 110% Tuhan. Dari awal saya masuk, saya bilang 110%. Kemudian jalan-jalan, miraculously di bulan pertama itu tercapai sekitar 20-something%. 1 bulan 20-something% kinerjanya, ya. Dan itu membuat heboh juga, ya, membuat heboh dunia persilatan, ya. Kemudian tambah kepercayaan saya gitu ya, Ebenezer, ya sampai di sini Tuhan menolong saya, Tuhan akan menolong saya lagi bulan depan, lagi ya. Kemudian lumayan, dapatnya sekitar 15%, gitu ya. Jadi 35% nih, tinggal 15% lagi, 16% lah, gitu ya. Kemudian di bulan terakhir itu agak berat, teman-teman, ya berat banget gitu ya. Tetapi saya menguatkan kepercayaan saya. Tetapi saya salah berdoanya. Saya berdoa karena saya melihat bahwa waktunya itu kurang sedikit gitu ya, saya bilang, ya udah Tuhan 100% gue terima deh. Gitu ya. 100% gue terima. Tahu nggak terakhirnya dikasih sama Tuhan itu 102%. 102%. Saya nyesel banget. Saya nyesel doain 100%. Karena saya belajar bahwa kenapa saya 200% ya terakhir ya. Jadi hati saya goyang gitu ya. Jadi 102%. Tapi anyway, ya, kepercayaan kita itu sangat penting karena kepercayaan kita itu kadang-kadang kalau kita berpikir sesuatu, kita mau hit sesuatu, katakan oh dari sini nih saya dapat prospek ya, gitu ya. Enggak dapat ternyata. Walaupun kita berdoa, Tuhan, saya kunjungan, saya dapat prospek besar dari ini. Saya udah analisa data, ya. Tapi waktu ke sana nggak dapat, teman-teman. Gitu. Itu yang bikin stres. Nah, yang saya alami, kalau kita percaya, biasanya kita usaha gitu nggak dapat, total tiba-tiba Tuhan ada buka jalan yang lain aja. Begitu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa supaya kita nggak boleh sotoy, nggak boleh berbangga hati. Lu usaha juga nggak dapat lu lihat kan ya, lu usaha, lu pusing-pusing ya, pikir-pikir dengan kepalamu nggak dapat kan, tapi aku kasih kan kamu kan, kenapa? Karena lu berdoa, karena kamu berdoa, kamu percaya sama Tuhan. Oh iya Tuhan ya, bener juga ya, gitu. Nah ini saya admit aja. Nah, oke.
Jadi begitu teman-teman, kepercayaan itu sangat penting ya, itu yang pertama ya. Kemudian oke, nah di Ibrani 3:19 itu mengatakan bahwa we see that they were not able to enter because of their unbelief. Nah, saya ulangi lagi, ada satu kesaksian lagi bahwa saya satu masa itu bisa dipromosi beberapa kali ya dari tempat saya yang sebelumnya stagnasi, itu juga karena saya tiap hari juga melafalkan firman Tuhan, teman-teman. Begitu. Jadi karena kita percaya gitu, Tuhan akan angkat kita. That's it. Ya, oke. Tapi di dalam kepercayaan itu nggak cuman kita duduk doang, ya, kita juga kerja keras. Karena kalau orang Kristen nggak kerja keras, bukan namanya orang Kristen. Ya, orang Kristen itu adalah orang yang bekerja dengan keras, menciptakan banyak hal-hal yang baru. Karena kan Tuhan kita adalah Creator. Ya, nah. Oke, ini adalah sumnya ya. Kita unperform karena kita unbelief. Kenapa unbelief? Karena hati kita keras, hati kita nggak dibanjiri oleh firman Tuhan. Kita perform karena kita believe. Kenapa? Karena kita believe? Karena kita dengar suara Tuhan. Ya, itu prinsipnya. Buat kita orang percaya. Oke, tapi di dalam kita believe itu bukan cuman pasrah doang, teman-teman ya. Tapi ya ada beberapa hal untuk perform itu kita perlu yang namanya excellence. The spirit of excellence is the mark of the performers. Jadi kalau kita mau jadi performers di dunia kerja, ya kita mesti work hard. Kita mesti menjadikan pekerjaan kita perform. Nah, saya akan coba kasih contoh ya, Daniel ya. Daniel itu dipakai 3 raja karena ia lebih cerdas, 10 kali lebih cerdas. Dia perform dari orang-orang ahli-ahli nujum ya, segala semua yang dimintai nasihat sama raja, dia 10 kali lebih cerdas. Ya. Nah, teman-teman, saya mau bahas dikit ya tentang hal ini. Daniel itu 3 raja itu memakai dia dan nggak ada masalah. Rajanya berbeda-beda karakternya pasti ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi teman-teman semuanya, kadang-kadang kita tuh menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan bos kita yang ada di atas kita. Enggak ya teman-teman ya. If you are the cream, no matter who's the boss, you will go rise up. You will go up. Siapapun bos, saudara. Nah, saya mau bagi berkat juga ya gitu ya. Saya punya bos macam-macam. Saya pernah diomongin sama bos saya pernah dibilang orangnya lelet ya, karena memang in a way saya lelet orangnya. Tapi dibilangin di meeting panel dan orang-orang lain kasih tahu saya. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita respon terhadap bos-bos yang seperti itu matters juga. Kalau kita diomongin sama bos kita, ditegur bos, terus kita ngomongin bos kita ke orang-orang lain ya. Bos itu di firman Tuhan dia bilang ya, the favor of the boss is like a dew in the mountain. Jadi favor bos atau perkenanan bos saudara itu seperti dew in the mountain. Saudara pernah ke gunung kan ya? Pasti lihat lihat daun, kemudian ada airnya, kan seger banget tuh, ya seger banget. Nah, seperti itu the favor of the boss. Nah, kalau teman-teman bicarain bos saudara, ya udah pasti bukan the favor, the the angry bird of the boss, ya, the angry bird of the boss, ya, itu akan destroy kita, ya. Jadi saya juga pernah dapat satu bos yang benar-benar benci sama saya. Karena apa? Karena waktu di Semarang kejadiannya. Jadi wakil saya itu dekat banget sama bos saya. Saya nggak nyebut nama ya. Wakil saya itu, karena teman-teman juga nggak kenal juga ya. Wakil saya itu orangnya jahat. Ya, mungkin percaya aja deh, jahat lah gitu. Itu konsensus bersama. Tetapi dia bisa mengambil hati dari bos saya. Jadi dia bypass terus ke bos saya. Saya mah santai aja. Lu bypass gua, berarti lu berhadapan dengan Tuhan gue gitu. Kira-kira begitu kan ya. Nah,
Saya nggak ngomong apa-apa, tapi saya dikerjain terus jadi sama bos saya ini. Dan saya apa namanya, begitu kalau masuk ada masalah gitu, saya ketahuan banget dia menekan saya gitu ya. Waktu dia menekan saya, kemudian nih bos ternyata tidak disukai sama HR saya di kantor pusat. HR saya menelpon saya di kantor pusat. Dia bilang, Wan, lu ini dong Wan, ada ribut-ribut nih di sono. Lu ini dong apa kasih masukan gimana sih bos lu? Begitu. Saya ngomong apa tahu teman-teman? Saya bilang, Bu, itu bos saya orang Jakarta, di sini orang Jawa ya. Pasti akan ada misleknya lah, biasalah itu Bu gitu ya. Ini HRD yang sangat ini loh, sangat memegang peranan jadi kalau dia bisa, kalau dari saya ngomong sesuatu mungkin karena dia percaya sama saya, bos saya itu langsung out. Tapi saya tidak memutuskan untuk itu. Karena pada prinsipnya, I have to defend my boss. Walaupun bos saya itu berlaku menekan saya, I have to defend him. Ya. Jadi ujungnya itu bos saya waktu saya mau pindah dari Semarang ke sini, dia diajakin saya ke nasabah-nasabah gede. Dia bilang, nih kenalin nih, ini calon pemimpin masa depan. Ini pokoknya ini lo lihat aja dalam beberapa tahun pasti jadi ini. Saya kaget juga teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, it depends on what your response is. Jadi bukan masalah tekanannya. Tekanan itu akan ada karena tekanan itu bakal mengejar saudara. Kenapa? Karena tekanan itu yang membuat saudara naik kelas. Lu nggak ada tekanan, lu nggak bakal naik kelas. Lu nggak ditekan, nggak bakal keker gitu, kira-kira ya. Jadi jangan takut sama tekanan. Walaupun tekanan itu sepertinya kok jadi jelek ya. Kenapa ya? Unlimited prosperity, tapi kok di kantor gue kusut banget nih ya. Saya juga ngadepin teman-teman beberapa kali kusut banget bener-bener yang ada dimarahin terus gue. Begitu. Tetapi kita percaya ya bahwa firman Tuhan yang akan mengangkat kita. Peninggian datang bukan dari timur, barat, utara, selatan, tetapi peninggian datang daripada Allah, Tuhan. Kalau Tuhan ingin tinggal kita, nggak ada orang yang bisa sanggup melawan. Jadi kita mengerjakan bagian kita aja. Oke, itu adalah 3 raja ya. Jadi raja tersebut macam-macam, tapi kita bisa survive. Jadi nggak usah takut dengan kita ditaruh di kantor mana, kita berhadapan dengan tim mana, kita ada di target yang berat yang mana gitu. Yang nggak usah takut teman-teman ya. We have our boss, big boss. Tuhan kita beserta kita, santai aja, tenang aja. Begitu. Oke? Ya, memang waktu ngalamin itu susah tidur juga, males makan juga, capek gitu ya. Capek. Saya pernah marah-marah juga sama HR-nya di wilayah. Saya bilang, aduh, gue nggak tahan. Selama hidup gue nggak pernah diginiin sama orang. Gitu. Walaupun jabatanku lebih rendah waktu dulu, nggak pernah gue dilewatin begini. Jadi bos saya itu mengatakan, saya bilang A, wakil saya bilang B yang jalan. Mau taruh di mana muka saya coba sebagai leader di sana? Itu marah banget saya. Tapi saya nggak mungkin marah sama bos saya kan, saya marah sama orang lain gitu ya. Jadi orang lain dengerin curhat saya aja. Oke, itu yang pertama. Jadi teman-teman, kita mesti punya respon yang baik untuk kita mau jadi perform ke atas. Karena Daniel itu 3 raja itu bukan main-main, teman-teman. Jadi any kind of kings, he can match it. Dia bisa match dengan semua kings. Ya, jadi nggak usah takut siapa yang jadi bos kita. Karena kalau kita krim, kita akan naik ke atas. Oke, sekarang udah jam 8.24 ya. Tadi gue mulai jam berapa ya, Det? Bentar lagi ya, 10 menit lagi ya. Boleh ya? 10 menit lagi bisa kok. Oke, ya. Nah, jadi saya akan coba baca ke teman-teman semuanya di firman Tuhan. Nah, ini mungkin teman-teman buka karena saya nggak siapin slide-nya. Di Daniel aja, Daniel ya. Cara Daniel, apa-apa ya, saya pakai bahasa Inggris ya.
supaya belajar juga. Sayanya bukan teman-teman. Oke ya. Nah, Daniel 1 ayat yang ketiga nih, ini pakai NIV ya. Ini cerita tentang Daniel. Ya. Ini bicara tentang bagaimana kita perform. You have to be excellent in your work. Because God see your heart, but men see your performance. Kita nggak bisa performance kita nggak ada, terus kita harapkan kita naik, nggak bisa. Nah, then the king ordered Aspenas, chief of his court official, to bring into the kingdom of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome. Kalau handsome udah nggak inilah ya, udah terima nasib lah kita ya, nggak bisa diapain lagi ya, itu dilewatin aja. Masa kita mesti ke Korea ini apa namanya operasi plastik, nggak bisa begitu ya. Nah ini yang berikutnya yang penting nih teman-teman, showing aptitude for every kind of learning, showing aptitude for every kind of learning. Ya, ini baru screening awal doang. Jadi orang itu di marketplace itu untuk dia naik ke atas, karena saya kan juga terlibat dalam panel untuk naikin orang ya. Orang bisa naik ke atas itu kalau orang bisa excellent, tetapi kalau dia nggak ada aptitude for learning, impossible dia naik ke atas. Dia akan bagus terus penilaiannya, tetapi engkau nggak akan naik ke atas. Karena disuruh ini, dia bilang, ini bukan kerjaan gua, bos. Job desk gua ini kan. Keren sih ya ngomongnya, tegas gitu ya. Tapi itu dengan sama dengan bilang bahwa gua nggak mau belajar. Begitu. Tanggung jawab gue ini. Gue nggak mau keluar job desk gue. Berarti lo nggak mau belajar. Dipindahin bagian, nolak. Gimana ceritanya mau naik? Begitu. Jadi, untuk perform, untuk excellent, ya, maka kita mesti showing aptitude for learning. Hunger for learning. Ya. Begitu ya, teman-teman ya. Terus kemudian well informed. Bicara well informed juga dia well informed itu punya pengetahuan yang well di dalam pekerjaannya. Pekerjaannya ini, misalkan pekerjaannya administration. Tapi ditanya tentang administration, berantakan pekerjaannya. Atau ditanyain tentang gimana sistem administrasinya, saya nggak tahu. Dia kerja di gudang, walaupun misalkan sudah dipakai sistem katakan just in time dari Jepang gitu ya, dia nggak ngerti itu apa, just in time itu apa, padahal kerjanya tuh itu. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman dikasih kerjaan, you have to be well informed. Kita mesti menguasai pekerjaan kita yang diberikan kepada kita. Oke, itu well informed. Terus quick to understand and qualified to serve in the king's palace. Kita qualified untuk melayani di tempat atas, di raja-raja. Jadi kalau teman-teman adalah staff, you have to learn to become a supervisor even while you are a staff right now. Jadi kalau teman-teman ada di staff, teman-teman mesti berpikir bahwa kalau kita diberikan kesempatan jadi supervisor atau jadi kepala bagian, kita udah siap. Dengan jalan apa? Kita mulai tuh belajar manajemen. Kita baca buku tentang manajemen, kita baca buku tentang supervisor, dan lain sebagainya. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, ya. Jadi ini ada satu kejadian ya, bahwa Daniel itu diminta untuk memakan makanan raja. Padahal makanan raja banyak babinya. Jadi kalau banyak babinya, mendefile himself ya. Oke, ini cuma bercanda ya teman-teman ya. Ntar Nefek marah lagi. Nefek katanya tadi kan suka sama babi ya. Saya juga doyan kopek ya. Tenang aja, teman kita. Nah, dia nggak mau tuh makan makanan raja. Nah, terus bosnya si Daniel bilang, nanti lo kelihatan kurus nanti. Nah, terus Daniel bilang begini nih.
Nah, ayat 11 ya. Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed of Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, ya, Sadrak, Meshach, and Abednego, ya, please test your servant for 10 days, give us nothing but vegetable to eat and water to drink, then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servant in accordance with what you see. Jadi dia berani nantangin, artinya dia berani untuk memperbandingkan dia, ya, performance-nya dia, appearance-nya dia. Ketika dia menolak untuk makan makanan raja, tapi dia bilang compare us to them. Lu maunya apa? Lu maunya kan ini kan, apa, fisik yang kuat, yang segar. Ya udah, kita compare aja. Jadi kalau kita bicara tentang excellent, teman-teman, jangan takut bicara comparison. Teman-teman harus berani, bukan berani kalau bicara comparison, itu artinya terhadap satu sasaran tertentu ya, berarti satu target. Ingin perform, saudara nggak boleh takut dengan target. Udah, itu pesan terakhir saya. Kalau ingin perform, jangan takut dengan target. Karena target yang akan menaikkan saudara. Begitu. Ya. Artinya, kalau kita dikasih 3, kita makannya jangan 3, kita makan 5, kita makan 6. Target kecepatan, misalkan 1 hari diminta menyelesaikan 2 file. Saudara mesti bisa lakukan semampu saudara, dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan berikan, untuk bisa menyelesaikan 3 dokumen. Kalau teman-teman konsisten seperti itu, nggak dinotis sama bos saudara. Karena bos saudara melihat performance. Bos saudara melihat performance, bos saudara melihat karakter. Kalau dua-duanya itu berjalan, beriringan, ya, maka tidak bisa tidak, saudara pasti akan naik ke atas. Yang terakhir saya mau bagikan bahwa there is an anointing in marketplace. Amin ya saudara ya, bahwa ada pengurapan di marketplace. Bahwa ketika kita berdoa, kita percaya ada keajaiban yang terjadi sama kita. Jadi nggak usah stres-stres ya, teman-teman. Kerjaan udah banyak, kerjain aja, ya. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai saudara di dalam pekerjaan. Amin, saudaraku. Mungkin saya tutup sharing saya di sini, sampai di sini. God bless you all. Thank you. Saya kembalikan ke Dedi. Thank you, Ko.